Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, saya atau kami memulai dengan satu istilah atau pepatah Arab ya. Slide selanjutnya, faqidus syai' la yu'ti. Ya. Orang yang tidak mempunyai sesuatu, yaitu pasti tidak bisa memberi. Ya, itu sudah aksiomatik ya, aksiomatik. Baik memberi secara material ataupun memberi secara ma'nawi. Jadi faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak bisa, orang yang tidak punya sesuatu itu tidak akan bisa memberi. Secara historis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah masdar, menjadi sumber bagi spirit para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Allah. Ya. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi masdar, bisa menjadi sumber spirit? Dalam arti kata bukan hidayah ya. Bukan hidayah, karena hidayah itu taufik itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana bisa beliau menjadi masdar rusydi, hidayah hidayah dalam arti kata tuntunan ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendapatkan suntikan-suntikan spiritual dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaikan sebuah haud, bagaikan sebuah telaga ya, air yang ada di dalam haud atau telaga itu tidak pernah kering. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah kering, sebagai sumber rusdi, masdarul rusdi, sebagai panutan, sebagai tuntunan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu selalu atau Allah Subhanahu Wa Taala selalu mencurahkan, memberikan ya tuntunannya, wahyu-wahyunya, sehingga tidak pernah kering air telaga tersebut. Dan inilah yang dibutuhkan oleh umatnya, karena Rasulullah SAW ditasbihkan sebagai sumber syariat yang kedua, yang dalam istilah Bapak Pemimpin Umum, Al-Quran itu adalah sumber hukum, dan hadis atau Rasulullah sebagai sumber metodologi ya. Nah, maka sebagai murabbiyah secara khusus kita tidak boleh berada pada kondisi ini, berada pada kondisi faqidah, ya, berada pada kondisi habis materi, ya, tipis spiritualnya, sehingga kemudian tidak bisa memberi, la yu'ti, ya. Nah, ini yang harus dihindari oleh seluruh murabbiyah secara khusus, sehingga kemudian para mutarabbiyah itu tidak pernah galau, tidak pernah ragu, ya, tidak pernah khawatir untuk kemudian menjadikan murabbiyahnya itu sebagai masdar, sebagai masdar. Nah, inilah tantangannya memang murabbiyah tersebut, karena kita itu harus terlihat, harus tampil dengan segala superioritas kita, seakan-akan kita selalu berada pada level yang lebih baik, lebih tinggi dibanding mutarabbiyah kita. Ya, baik. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, materinya yang diberikan adalah sistematika wahyu sebagai manhaj tarbiyah. Nah, ini yang kemudian melahirkan 3 pertanyaan pokok: apa itu sistematika wahyu, apa itu manhaj, apa itu tarbiyah, sebagai 3 kata utama, 3 kata dasar dari materi kita. Ya. Nah, namun kami tidak terlalu masuk pada pertanyaan pertama dan ketiga, ya. Tapi kami akan fokus pada poin kedua, karena memang itulah yang akan menjadi inti, itu menjadi inti dari materi yang diberikan oleh MMP kemarin, ya. Kita akan banyak membahas, ya, apa sih manhaj yang digunakan, yang ditetapkan oleh Hidayatullah dalam dimensi tarbiyahnya atau mainstream tarbiyah itu, dan kenapa manhaj ini yang kita tetapkan, ya. Kenapa manhaj ini yang kita tetapkan, ya. Ya.
Secara umum kita flashback dulu kepada materi daurah marhalah wusta, ya, yaitu definisi manhaj. Al-manhaj masdar mushtaqun minal fi'li nahaja. Ya. Baik, kami bacakan al-masdar, al-manhaj masdar mushtaqun minal fi'li nahaja. Bimakna taraqa au salaka au taba'a. Kata manhaj itu merupakan isim masdar yang merupakan derivasi dari kata kerja nahaja. Dan nahaja itu bermakna taraqa atau salaka awit taba'a, menempuh suatu jalan atau mengikuti. Ya. Nah, salaka itu artinya berjalan, ittaba'a itu artinya mengikuti. Ya. Wal minhaj yakni at-tariqul wadih. Nah, ini sudah ada dalam materi marhalah wusta, ya. Minhaj itu atau manhaj itu, ya, atau an-nahju itu bermakna jalan yang terang, at-tariqul wadih. Wa yutlaqu 'ala at-tariqil mustaqim. Manhaj itu juga dipahami sebagai jalan yang mustaqim. Ya. Mustaqim itu kalau kita baca dalam tafsir Al-Fatihah, ya, dalam tafsir ihdinas siratal mustaqim dalam surah Al-Fatihah, dikatakan oleh ulama-ulama al-mustaqim itu adalah la wijaja fihi, yang tidak ada bengkok-bengkoknya. Tidak ada bengkok-bengkoknya. Meskipun ini diterangkan juga oleh ulama-ulama kita, bukan berarti bahwa orang yang mustaqim itu orang yang tidak punya salah, enggak. Karena faktanya manusia terbaik khairul bashar, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga melakoni, ya, memiliki beberapa kesalahan, ya, dan itu termaktub, terabadikan di dalam Al-Quran. Tapi yang dimaksud dengan al-mustaqimah, orang-orang yang konsisten adalah orang-orang yang idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru ilaihi. Ya, ketika melakukan sebuah kekeliruan, ketika melakukan sebuah kesalahan, ya, zakarullah, bersegera, ya, bersegera untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wastaghfaru, dan mereka memohon ampun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Maidah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, kata minhaja ini diterangkan oleh Abdullah bin Abbas, terjemahanil Quran, yaitu sabila, ya, jalan, ya. Meskipun ada juga yang berpendapat berbeda, yaitu Imam Mujahid, ya, dan juga Imam Ikrimah dan Al Hasan Al Basri dari kalangan tabi'in, di mana beliau-beliau yaitu Imam Mujahid, Ikrimah dan Al Hasan Al Basri mengatakan minhaja itu adalah sunnah, ya, sunnah. Dan ini juga terdapat riwayat lain dari Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas juga diriwayatkan memiliki pemaknaan minhaj itu adalah sunnah. Namun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya memperkuat pendapat yang pertama, bahwa minhaj yaitu adalah as-sabil atau jalan. Ya, baik. Secara istilah, ya, manhaj itu adalah tariqatun yasilu biha insanu ila haqiqatin au ma'rifah. Ya. Manhaj itu adalah sebuah wasilah, sebuah metode yang bisa yang mengantarkan kita kepada tujuan. Baik tujuan itu bersifat fisik, ya, material. Penjelasan hadis ke-38 Arba'in Nawawiyah dikatakan man katsura amalu katsura fadlu. Barang siapa yang kesulitannya itu lebih besar, maka pahalanya juga akan lebih tinggi. Baik. Jadi manhaj itu merupakan metode atau wasilah untuk sampai kepada tujuan, baik tujuan itu bersifat fisik ataupun non fisik, keilmuan, ya, keyakinan, ya. Nah, itu semua adalah tujuan yang bersifat ma'rifah. Tujuan yang bersifat maknawi, non fisik. Dan kita semua membutuhkan manhaj. Nah, ini yang kemudian kami belok sedikit
sempat ada pertanyaan, apa perbedaannya manhaj dengan mazhab? Ya, manhaj dengan mazhab. Ya, mazhab itu lebih teknis. Ya, lebih teknis. Makanya dalam perbedaan pendapat itu disebutkan adalah mazhab, bukan manhaj. Tapi dalam melahirkan sebuah mazhab, ulama-ulama itu punya manhaj. Karena perbedaan manhaj inilah, maka lahirlah mazhab-mazhab yang juga berbeda. Jadi mazhab itu merupakan turunan daripada manhaj yang berbeda-beda, yang dipegang, yang dianut oleh imam-imam mazhab tersebut. Ya, baik. Maka secara faktual kata manhaj ya, digunakan setidaknya dalam dua hal. Slide berikutnya, mohon maaf. Yang pertama, manhaj itu sebagai sumber utama. Ya, sumber utama. Semisal kita mengatakan minhajul hayati. Ya, minhajul hayati. Yang berarti panduan hidup, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan sebagai panduan hidup, kata manhaj di sini bersifat tauqifiyah. Yakni ditetapkan berdasarkan dalil nakli, sehingga jika ingin dikonfrontir harus dengan dalil nakli juga. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menginformasikan itu misalnya di dalam surah Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fattaqu. Ya, kemudian juga di dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Ya. Jadi kalau manhaj itu dimaknai sebagai panduan hidup, ya, maka yang dimaksud adalah Al-Qur'an dan hadis, dan itu bersifat tauqifiyah. Nah, Hidayatullah ketika menetapkan SW, sistematika wahyu, sebagai manhaj, itu tidak masuk pada makna yang pertama ini. Ya, Hidayatullah tidak bermaksud menempatkan SW sebagai minhajul hayat. Karena harus dibedakan mana Al-Quran, mana hasil dari Al-Quran itu. Mana turunan dari Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bersifat tauqifiyah, tapi hasil yang turun, hasil yang lahir dari Al-Quran itu bersifat ijtihadiyah. Ya, dan kalau sudah namanya ijtihadiyah, itu ulama-ulama mengatakan mahallul khilaf, merupakan ruang untuk masing-masing muncul dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Nah, itu yang pertama, manhaj sebagai panduan hidup, dan ini bersifat tauqifiyah. Dan Hidayatullah ketika menetapkan sistematika wahyu sebagai manhaj tarbiyah, itu tidak memaksudkan manhaj dengan kandungan yang pertama ini. Yang kedua, manhaj sebagai panduan teknis. Semisalnya dikatakan manhajul bahti, yaitu metode penulisan atau metode penelitian. Dan sebagai sebuah thariqah, sebagai sebuah metode, sifatnya adalah ijtihadiyah, yang sangat terpengaruh dan sangat terbuka pada persepsi. Ya, sangat terbuka pada pemahaman bahasa. Sangat terbuka pada penangkapan dalil. Ya, penangkapan dalil. Nah, disinilah kemudian kalau di depan itu, kalau yang makna yang pertama, manhaj sebagai panduan hidup, adanya perbedaan pada domain yang pertama, pada makna pertama, itu disebut dengan iftiraqo. Ya, kalau ada perbedaan manhaj, di mana manhaj sebagai minhajul hayat, perbedaannya disebut dengan iftiraqo. Tapi kalau perbedaan yang lahir dari manhaj yang bermakna thariqah, itu disebut dengan ikhtilaf. Ya, itu disebut dengan ikhtilaf. Nah, ini yang harus dipahami baik-baik, supaya jangan sampai pada ranah iftiraq kita downgrade, kita turunkan pada ranah ijtihadiyah, ya. Lalu kemudian ranah ijtihadiyah yang disebut dengan ikhtilaf atau ikhtilaf kita upgrade menjadi ranah iftiraq. Ini yang akan melahirkan satu perpecahan, ya, yang tidak semestinya, ya, ketika kemudian terjadi upgrade, ya, status ikhtilaf menjadi iftiraq. Nah, maka kalau ada perbedaan-perbedaan, ya, kalau ada yang menanyakan, memprotes, mengkritisi ya, istilah SW sebagai manhaj tarbiyah, ya perlu dipahamkan bahwa yang kita pahami dari manhaj, dari kata manhaj dalam frasa ini adalah manhaj itu sebagai sebuah metode.
Ya, dan kalau sudah namanya metode, thoriqah, wasilah, maka itu ruangnya adalah ijtihadiyah yang sangat terpengaruh pada persepsi pemahaman bahasa, latar belakang keilmuan, penangkapan-penangkapan terhadap dalil, dan lain-lain sebagainya. Ya. Baik, ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjut pada tema utama sistematika wahyu sebagai manhaj tarbiyah. Ya. Baik. Untuk menjadi sebuah manhaj tarbiyah, SW itu harus memenuhi syarat yang memastikan kebenarannya. Ya, yang memastikan kebenarannya. Baik. Yang pertama, ya, bahwa SW itu harus mengandung kebenaran secara historis. Baik, maka SW harus memenuhi syarat kebenaran berdasarkan historis. Ya, dan inilah yang dikatakan dalam materi daurah marhalah wusta bahwasanya SW atau suatu manhaj ya, itu diakui kebenarannya ketika manhaj itu menjadi jawaban atas persoalan keumatan. Ya, menjadi jawaban atas persoalan keumatan. Ya. Dan sistematika wahyu yang berlandaskan pada 5 surah pertama telah terbukti, ya, telah terbukti di tangan Rasulullah SAW berdasarkan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Islam dengan surah-surah yang pertama turun itu menjadi jawaban atas persoalan keumatan. Ya, ya, memang sempat ada, ya, kami sempat membaca itu sebuah tulisan. Ya, ada pertanyaan yang diajukan. Sempat ada pertanyaan yang mengkritisi apa hubungannya perintah membaca dengan fakta yang terjadi di tengah-tengah umat jahiliyah di Mekah pada saat itu yang bergelut dengan dunia kesyirikan. Ya, dunia kesyirikan. Ya. Di Mekah pada saat itu kan bukan cuma syirik sebenarnya, ya, hukum rimba, ya, lalu kemudian perzinahan dan lain sebagainya, sangat komplit, makanya disebut dengan jahiliyah. Ya, jahiliyah karena apa yang mereka lakukan tidak linear, tidak berbanding lurus dengan basic keilmuan yang mereka miliki. Basic keilmuannya kan sudah sangat tinggi dari segi bahasa, dari segi politik, dari segi ekonomi. Basis keilmuan yang dimiliki orang-orang Mekah pada saat itu sebenarnya sudah sangat tinggi. Tapi kenapa mereka melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan dasar keilmuannya itu? Makanya ada yang mengatakan kenapa al-alaq ini yang diturunkan, ya, karena al-alaq tidak masuk pada ranah teknisnya, tidak masuk pada ranah kasusnya, tapi masuk pada ranah paradigmanya, membangun paradigma. Ya. Nah, itu secara umum seperti itu katanya. Ya, maka kita kembali bahwa syarat pertama untuk sistematika wahyu dijadikan sebagai manhaj tarbiyah, dia harus benar secara historis. Dan alhamdulillah 5 surah pertama yang dijadikan sebagai landasan atau surah-surah sistematika wahyu, ya, secara historis telah menjadi senjata Rasulullah SAW dalam memperbaiki problematika keumatan yang ada pada saat itu. Ya. Kemudian yang kedua syarat empiris, ya, ya, bagaimana pengamatan, ya, lalu bagaimana pengalaman-pengalaman, ya, itu semua harus menjadi landasan kebenaran agar sistematika wahyu ini bisa dijadikan sebagai manhaj tarbiyah. Begitu juga syarat logika, syarat indrawi, sampai pada syarat yang kelima yaitu syarat nakli. Ya, di mana Rasulullah SAW, ya, syarat nakli ini adalah Al-Quran dan hadis. Dan kalau sudah ini yang benar, sebenarnya kalau sudah sesuai Quran dan hadis, sebenarnya yang 1, 2, 3, 4 itu sudah ngikut, ya, sudah ngikut. Ya, cuman kalau disebutkan pertama kan tidak seru, Bu, ya, kalau langsung yang nakli itu, karena kalau kita umat Islam ini kan kalau sudah dibilang Quran dan hadis itu kan sudah
istilah orang-orang itu sudah mingkem kita ya, sudah diamlah kita, nggak berani ngomong lagi, ya. Nah, makanya ditaruh yang kelima supaya bisa dijelaskan yang pertama sampai keempat. Baik, Rasulullah SAW bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Ya, Tuhanku telah mendidik aku, dan pendidikan Tuhan, cara Tuhan mendidik aku adalah cara mendidik yang terbaik. Fa ahsana, ahsana itu adalah isim tafdil, ya, isim tafdil yang bermakna paling atau lebih. Nah, cuman di sini dimaknakan paling karena tidak ada kata min setelah isim tafdil itu. Nah, setelah ahsana itu kalau ada kata min, ya, ahsana min itu berarti lebih. Tapi kalau tidak ada min, maka berarti dia adalah paling. Maka Tuhanku telah mendidik aku, dan proses pendidikan yang paling baik, ya, yang paling baik itu adalah proses pendidikan Tuhan terhadap aku. Ya, dalam beberapa kesempatan kami sudah menyampaikan bahwa hadis ini dihukumi dhaif secara sanad oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, namun secara matan, secara kandungan kata beliau wa ma'nahu sahihun, ya, maknanya itu benar, dalam arti kata layak untuk dijadikan sandaran atau dijadikan referensi, ya. Nah, maka kita meyakini bahwa takdib atau proses tarbiyah yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, praktekkan terhadap proses tarbiyah Muhammad SAW itu adalah proses yang terbaik. Nah, sementara kita memahami bahwa cara Allah mentarbiyah, cara Allah mentakdib Rasulullah SAW itu melalui surah-surah yang Allah turunkan. Yang dalam empat riwayat yang menyebutkan surah-surah yang turun, ya, dari 10, ya, tidak khilaf itu ada ada 10 jalur, ya. Ya, ada 10 jalur. Sebentar kami coba lihat dulu. Ya. Nah, baik. Ya, dari 10 jalur periwayatan tentang surah-surah yang pertama kali turun, ini sekedar ziyadatul maklumat saja. Ulama 10 jalur riwayat ini sepakat bahwa surah yang pertama turun itu adalah Al-Alaq. Ya, Al-Alaq. Kalaupun ada yang berbeda, maka perbedaannya itu adalah syadz, adalah merupakan pendapat yang tidak usah diperhitungkan karena melawan atau kontras dengan pendapat jumhur. Nah, nantilah di surat kedua baru ada yang mengatakan surah Al-Muzammil, ya. Nah, surah Al-Muzammil yaitu jalur riwayat Ibnu Nazim, ya, ya. Tapi 9 jalur yang lain itu mengatakan Al-Qalam, ya. Lalu kemudian yang ketiga, ini sekedar tambahan saja Ibu, 9 jalur, ya, periwayatan mengatakan surah ketiga adalah Al-Muzammil, hanya satu saja yang mengatakan Al-Mudaththir, ya. Dan yang keempat, 9 jalur mengatakan Al-Mudaththir, lalu kemudian hanya satu yang mengatakan Al-Lahab. Dan surah kelima ada 4, ya, ada 3 riwayat yang mengatakan Al-Fatihah, yaitu riwayat Ibnu Durais, kemudian riwayat Suyuti, dan riwayat Imam Al-Ja'bari, ya, itu mengatakan surah yang kelima adalah surah Al-Fatihah, ya. Nah, jadi secara nakli, ya, penetapan 5 surah ini sebagai basis tarbiyah kita itu beralasan, ya, sebagai basis tarbiyah kita itu beralasan. Nah, maka fa'ahsana ta'dibi, sebaik-baik proses pendidikan adalah pendidikan Allah terhadap Rasulullah, itu diejawantahkan, direfleksikan dengan surah-surah yang turun. Maka Rasulullah SAW, ya, ditarbiyah oleh Allah pertama kalinya, ya, itu dengan surah Al-Alaq, ya. Lalu kemudian tarbiyah kedua datang, yaitu melalui surah Al-Qalam. Lalu kemudian tarbiyah ketiga datang melalui surah Al-Muzammil. Lalu kemudian tarbiyah keempat melalui surah Al-Mudaththir. Dan kemudian tarbiyah kelima itu melalui surah Al-Fatihah. Maka inilah landasannya, ya, untuk kemudian kita menetapkan sistematika wahyu sebagai manhaj tarbiyah
Karena secara historis, secara empiris, secara logika indrawi dan nakli, kita memiliki dasar untuk menetapkan 5 surah ini atau 5 surah sistematika wahyu ini sebagai basis atau manhaj tarbiyah kita. Baik. Jujur aja ibu-ibu sekalian bahwa kami banyak mengambil materi kami ini dari tafsir atau kitab tafsir al-hadis, ya, yang ditulis oleh Dr. Izzah Darwaza, ya, Izzah Darwaza. Baik, ini jujur saja supaya ibu-ibu kalau ingin merujuk apa yang kami sampaikan, salah satunya bisa merujuk kepada tafsir al-hadis yang ditulis oleh al-Imam oleh Dr. Izzah Darwaza, seorang ilmuwan yang berasal dari Palestina. Ya.